Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel TU Berbagi. Kali ini kita akan mempraktekkan tutorial langkah selanjutnya di pengelolaan kinerja. Jadi langkah selanjutnya ini adalah langkah ketika atasan sudah menyetujui rencana kerja yang kita usulkan. Bagaimana langkah selanjutnya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Di sini kita sudah membuka aplikasi PMM. Jadi kita meminjam salah satu dari akun milik guru. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung masuk aja ke pengelolaan kinerja. Di sini dapat kita lihat sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Jadi sudah bisa kita sepakati karena sudah disetujui oleh atasan. Maka untuk langkah selanjutnya dapat kita klik sepakati. Kita klik. Kemudian kita cek dulu hasil kerja utama. Jadi cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan. Jadi nampaknya tidak ada perubahan yang dilakukan oleh atasan, maka semua usulan yang kita ajukan diterima oleh atasan. Dapat dilihat sini tidak ada tanda hijau untuk cek kembali perencanaan yang telah diubah. Jadi kita lihat satu persatu. Ini adalah rencana hasil kerja RHK-nya. Semuanya sekitar ada 32 poin yang harus dikerjakan. Jadi perlu diingat bahwa pengembangan kompetensi ini merupakan hanya sebatas pertimbangan, bukan termasuk aspek penilaian ya. Untuk poin-poin ini jangan terlalu dipikirkan terlebih jauh. Yang terpenting adalah aspek penilaian nantinya. Sudah kita cek di sini, maka langkah selanjutnya adalah ke hasil kerja tambahan. Kita klik. Di sini juga dapat kita lihat tidak ada perubahan. Maka kita lanjutkan ke perilaku kerja. Di perilaku kerja juga tidak ada perubahan. Ya, apa yang kita ajukan semuanya disetujui oleh atasan. Maka untuk langkah selanjutnya kita klik dengan tombol sepakati. Centang sepakati perencanaan kinerja. Dengan menyepakati, Anda akan lanjut ke pelaksanaan kinerja. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Maka centang, kemudian klik sepakati. Oke, sampai di sini untuk mensepakati dari kinerja yang telah kita buat. Dan di sini dapat kita lihat di atas menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Cek lagi halaman ini nanti. Jadi untuk kesepakatan dengan atasan sudah terlaksana. Tinggal kita menunggu bulan Februari untuk pelaksanaan nantinya. Namun sedikit gambaran, di sini banyak perbedaan pendapat mengenai pengumpulan poin-poin dalam pengembangan kompetensi. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tentunya ini disepakati oleh semua bahwa apa yang kita peroleh
baik itu sertifikat atau yang lainnya yang bersifat ada poin untuk pengembangan kompetensi, itu tidak berlaku untuk tahun 2023. Jadi apa yang kita peroleh di tahun 2023 itu tidak bisa dimasukkan ke dalam perencanaan pengembangan kompetensi di tahun 2024. Itu pendapat yang pertama, sepakat semua. Pendapat yang kedua yaitu yang hasil dari pelatihan-pelatihan, baik itu sertifikat yang kita kumpulkan di bulan Januari pun ada yang berpendapat tidak bisa digunakan karena Januari merupakan bulan untuk perencanaan. Jadi kita harus merencanakannya terlebih dahulu di bulan Januari, baru pelaksanaannya mulai Februari sampai Mei. Karena untuk Juni ini adalah refleksi dan penilaian. Jadi apa yang kita peroleh sertifikat pelatihan itu tidak bisa diambil poinnya. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, ini boleh diambil sertifikatnya apabila ajuan rencana kinerja kita sudah disetujui oleh atasan. Jadi walaupun misalkan begini, disetujui pada tanggal 20 Januari 2024, jadi apa yang didapat nanti sertifikat setelah tanggal 20 itu bisa dipakai untuk pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja, poin-poinnya maksudnya. Namun ada juga pendapat yang berbeda, tidak bisa digunakan karena Januari ini adalah hanya waktu perencanaannya saja, dan Februari sampai Mei itulah waktu yang dilakukan untuk pelaksanaan kinerjanya. Ini sesuai dengan slide berikut, yaitu tentang bagaimana lini masa pengelolaan praktek kinerja guru dan kepala sekolah. Pengelolaan praktek kinerja dilakukan sebanyak 2 siklus dalam setahun, yaitu siklus pertama Januari sampai Juni dan siklus kedua dari Juli sampai Desember. Di sini dapat kita lihat untuk Januari adalah untuk penyusunan SKP, Juli untuk penyusunan SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi di sini kita membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian aksinya atau praktek kinerjanya baru dilaksanakan bulan Februari, Maret, April sampai Mei. Begitu juga di siklus kedua dari Agustus, September, Oktober dan November. Dan di sini dapat kita lihat waktu Februari di sini adalah untuk persiapan diskusi persiapan mengenai observasi Februari dan Agustus. Sedangkan Maret dan September observasi kinerja, diskusi tindak lanjut sama. Kemudian April sampai Mei itu upaya tindak lanjut. Begitu juga di siklus kedua, Oktober dan November. Kemudian Juni dan Desember ada waktunya penilaian dan refleksi tindak lanjut. Dapat dilihat di sini siklusnya. Kemudian dari ini dapat kita simpulkan bahwa Januari hanya sebatas untuk penyusunan kinerja, sedangkan pelaksanaannya di bulan berikutnya sesuai dengan tampilan di beranda pengelolaan kinerja guru ini. Jadi perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Ini dapat kita cerna seperti itu. Kemudian apa yang perlu kita lakukan setelah memasuki 1 Februari? Maka tampilannya akan berubah. Tampilan dari beranda di pengelolaan kinerja. Ini hanya gambaran. Sini dapat kita lihat
bahwa untuk 1 Februari nanti perubahan di beranda akan seperti ini. Ada lakukan observasi kelas. Jadi ini adalah tampilan ketika nanti bulan Februari. Di sini dapat dibaca apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Ini yang dilingkari dengan tanda merah. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memulai pengisian dokumen, persiapkan observasi kelas, klik kumpulkan. Di sini dapat Anda Bapak Ibu baca, tidak bisa melakukan pengisian atau pengumpulan secara acak, namun harus secara berurutan. Sini juga dapat dibaca langkah selanjutnya adalah formulir diskusi persiapan. Jadi masih bulan Februari kan, di situ tadi adalah diskusi persiapan observasi. Di sini dapat kita baca-baca. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Anda perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Kemudian langkah selanjutnya adalah jadwal observasi. Jadi Bapak Ibu mengisi jadwal observasi. Di sini dapat dilihat nomor 4 tanggal sudah ditentukan. Di sini bisa kita tentukan sendiri tanggal untuk observasi. Jadi didiskusikan dulu dengan atasan biar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kendala waktu. Jadi jenjangnya, kemudian kelas, mata pelajaran atau modul proyek, kemudian catatan lain yang untuk diisi di jadwal observasi. Kemudian unggah dokumen. Nah, di sini dapat dibaca langsung. Di sini langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan setelah melakukan jadwal. Ini kita udah masuk ke pelaksanaan observasi di bulan Maret. Jadi untuk dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang telah kita isi tadi. Dan Anda dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon untuk periksa berkala laman ini. Jadi sampai halaman ini sudah cukup untuk kita menunggu dari pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh atasan nantinya. Jadi kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda sesuai dengan jadwal yang diajukan pada pengelolaan kinerja yang diisi tadi. Jadi untuk live tutorialnya mungkin akan kita lanjutkan nanti setelah memasuki bulan Februari 2024. Namun gambaran sekilas untuk pelaksanaan observasi atau mulai pendiskusian jadwal observasi udah bisa kita lihat langkah-langkahnya seperti yang dapat kita lihat yang tadi. Demikian untuk tahapan yang kedua ini dalam pelaksanaan kinerja guru di PMM. Semoga memberikan pencerahan. Jika ada perkataan yang kurang jelas atau pertanyaan dapat ditulis di komentar, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.